Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadina Ashira dengan NPM 184240030 dari Prodi S1 Sains Data kelas B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang statistik penjualan harian 3 merek sabun, studi efektivitas strategi pemasaran PT Bersih Sejahtera. Presentasi ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis data statistik. Jadi langsung saja. Di sini ada latar belakang. Latar belakang dari materi ini dalam proses pengambilan keputusan bisnis, analisis data penjualan menjadi komponen penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran. Salah satu metode statistik yang umum digunakan untuk membandingkan performa beberapa kelompok data adalah statistik deskriptif dan uji ANOVA atau satu arah, one way ANOVA. Statistik deskriptif membantu memberikan gambaran umum mengenai tren, sebaran, dan stabilitas data. Sedangkan ANOVA digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pertama, bagaimana gambaran statistika deskriptif dari masing-masing merek sabun. Lalu yang kedua, apakah rata-rata penjualan seluruh produk lebih besar dari 30 unit per hari dengan menggunakan taraf signifikasi 5%. Lalu yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata penjualan harian antar 3 merek sabun selama periode 13 hari. Untuk landasan teorinya, yang pertama ada statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum karakteristik data secara terorganisir agar lebih mudah dipahami tanpa menarik kesimpulan pada populasi lebih luas. Menurut Hartinah 2025, beberapa ukuran utama dalam statistik deskriptif meliputi mean atau rata-rata, nilai rata-rata dari kumpulan data, lalu ada median, nilai tengah dari data yang telah diurutkan, standar deviasi, ukuran penyebaran data dari nilai rata-rata, lalu yang terakhir minimum dan maksimum, nilai terendah dan tertinggi dalam data. Lalu landasan teori yang kedua ada uji hipotesis, merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji suatu klaim atau asumsi mengenai parameter populasi berdasarkan data sampel dengan tujuan memberikan dasar dalam pengambilan keputusan apakah asumsi tersebut dapat diterima atau harus ditolak. Menurut Mustafa 2013, proses ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa langkah utama. Yang pertama, menentukan hipotesis nol. Hipotesis awal yang biasanya menyatakan tidak adanya perbedaan atau pengaruh yang signifikan dalam populasi. Lalu yang kedua, menentukan hipotesis alternatif atau H1. Pernyataan yang menjadi lawan dari H0 dan menyatakan adanya perbedaan atau efek tertentu. Lalu yang ketiga, menghitung nilai statistik uji dengan menggunakan data sampel. Dihitung nilai statistik seperti Z, T, atau F, tergantung pada jenis uji yang digunakan. Lalu yang terakhir, menentukan nilai p-value, nilai probabilitas yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan kesalahan jika hipotesis nol ditolak. Lalu landasan teori yang terakhir, one way ANOVA, metode uji hipotesis khusus yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam nilai rata-rata antara kelompok yang dianalisis. Menurut Nianggolan dan kawan-kawan 2025. Komponen penting dalam ANOVA yang pertama antar kelompok variance, between groups, mengukur varian antara rata-rata kelompok. Yang kedua dalam kelompok variance atau within groups, mengukur variasi di dalam masing-masing kelompok. Lalu yang ketiga F statistik, rasio antara variansi antar kelompok dengan variansi dalam kelompok. Semakin besar F, semakin besar kemungkinan adanya perbedaan signifikan antara kelompok. Lalu yang terakhir, p-value, nilai probabilitas untuk menguji signifikasi hasil F. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penyajian data penjualan harian dari ketiga merek sabun dalam bentuk tabel.
perhitungan statistik deskriptif seperti rata-rata, median, range, serta standar deviasi untuk masing-masing merek. Dilanjutkan dengan analisis rata-rata penjualan keseluruhan dari total 39 data untuk menilai tingkat penjualan secara umum. Dan terakhir dilakukan uji one-way ANOVA dengan hipotesis 0, H0, bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata penjualan harian antara merek A, B, dan C, serta hipotesis alternatif atau H1. Bahwa terdapat setidaknya satu perbedaan rata-rata penjualan antar merek dengan tingkat signifikasi sebesar A sama dengan 0,05, di mana keputusan diambil berdasarkan nilai p-value. Jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Berikut data penjualan harian 3 merek sabun PT Bersih Sejahtera. Penelitian ini menggunakan data penjualan harian dari 3 merek sabun yang diproduksi oleh PT Bersih Sejahtera. Data ini digunakan sebagai dasar dalam analisis statistik deskriptif dan uji ANOVA guna mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam performa penjualan ketiga merek tersebut. Berikut ini merupakan datanya. Statistika deskriptif dari masing-masing merek. Dari data hasil pencatatan penjualan selama 13 hari, diperoleh informasi statistik deskriptif untuk masing-masing merek sabun. Data tersebut mencakup nilai rata-rata, median, modus, maksimum dan minimum, simpangan baku, serta kuartil pertama dan kuartil ketiga. Ini merupakan hasil perhitungannya di Excel. Uji hipotesis rata-rata penjualan harian seluruh produk. Di sini ada perhitungan uji hipotesis, dan dalam analisis ini untuk melakukan apakah rata-rata penjualan sabun lebih besar dari 30 unit per hari. Berdasarkan data yang diperoleh dari 39 pengamatan, rata-rata penjualan X adalah 33,38 unit per hari, dengan simpangan baku atau S sebesar 9,93. Uji hipotesis menggunakan taraf signifikasi A sama dengan 5%, sehingga hipotesis 0 atau H0 kurang dari sama dengan 30 unit per hari, dan hipotesis alternatif atau H1 lebih dari 30 unit per hari. Untuk menghitung statistik uji, digunakan pendekatan uji Z karena ukuran sampel cukup besar, yaitu N sama dengan 39. Nilai kritis atau Z kritis diambil dari distribusi norma standar pada taraf signifikansi satu sisi, A sama dengan 0,05, yaitu 1,96. Selanjutnya, nilai Z dihitung menggunakan rumus berikut ini, yang menghasilkan 2,13. Maka Z hitung lebih besar dari Z kritis, atau 2,13 lebih besar dari 1,96. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka rata-rata penjualan produk sabun lebih besar dari 30 unit per hari pada taraf signifikansi 5%. Berikut ini perbedaan rata-rata penjualan harian 3 merek sabun menggunakan ANOVA. Ini adalah perhitungan dari ANOVA tersebut. Penjualan produk dari 3 merek A, B, dan C selama periode 13 hari menggunakan metode Analysis of Variance atau ANOVA dengan tujuan menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan produk dari tiga merek tersebut. Data dibagi menjadi 2 bagian utama. Data A mengandung data penjualan harian untuk merek A, B, dan C selama 13 hari pertama, sedangkan data B mengandung data penjualan harian untuk merek A, B, dan C selama 13 hari berikutnya. Berikut ini merupakan hasil perhitungannya di Excel. Setelah mengumpulkan data, dilakukan perhitungan total dan rata-rata penjualan untuk setiap merek di kedua dataset. Misalnya untuk merek A, total penjualan keseluruhan adalah 16,422 unit, dengan rata-rata sekitar 33,54 unit untuk data A dan 1,229,69 unit untuk data B. Kemudian, tabel data C digunakan untuk melakukan perhitungan lebih lanjut dalam analisis ANOVA, termasuk penghitungan sum of squares atau jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, dan F statistik.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 2,17 lebih besar dibandingkan nilai F table yaitu 2,15 pada tingkat signifikansi 0,05. Sehingga hipotensi 0 ditolak menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan produk dari ketiga merek. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu berdasarkan analisis data penjualan harian 3 merek sabun A, B, dan C selama 13 hari menggunakan statistik deskriptif, uji hipotesis, dan uji one-way ANOVA. Diperoleh hasil merek A memiliki rata-rata penjualan 33,54 unit dengan variasi tertinggi atau standar deviasi 10,84. Merek B memiliki rata-rata 28,54 dengan variasi terendah yaitu 9,16, dan merek C memiliki rata-rata tertinggi yaitu 38,08 unit dengan sedikit kecondongan positif. Uji hipotesis menunjukkan bahwa rata-rata penjualan gabungan sebesar 33,38 unit dengan Z hitung 2,13 lebih besar dari Z kritis 1,96, sehingga rata-rata penjualan harian lebih dari 30 unit per hari. Hasil uji ANOVA menunjukkan F hitung 2,17 lebih besar dari F table 2,15. Menandakan adanya perbedaan signifikan dalam rata-rata penjualan antar ketiga merek. Sekian presentasi dari saya, maaf bila ada yang kurang atau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.